Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bertemu kembali dengan saya Bu Eva. Nah, pada hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menentukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu paragraf utama? Ya, benar. Ide pokok dari suatu paragraf. Apabila paragraf utama di awal kalimat disebut paragraf deduktif. Kemudian kalau berada di akhir disebut paragraf induktif. Nah, coba kalian simak teks bacaan berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Tulang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia. Yang ketiga, sebagai pembentuk rangka tubuh. Dan yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot yang pertama menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Dan yang keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel, serabut otot, dan otot atau daging. Organ gerak pada hewan. Hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Yang pertama, sapi. Sapi bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Yang kedua, kelinci. Bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Yang ketiga, katak. Bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi di kaki memudahkan untuk melompat. Yang keempat, ikan. Bergerak menggunakan sirip dan ekornya dan bernapas dengan insang. Selanjutnya, hewan avertebrata atau hewan yang tidak punya tulang belakang. Yang pertama, kupu-kupu. Bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat. Yang kedua, siput. Bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkannya untuk berjalan. Demikian materi dari saya. Nah,
beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, gagasan utama atau ide pokok adalah inti suatu paragraf. Yang kedua, alat gerak manusia dan hewan adalah tulang dan otot. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.